Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Administrasi dan Manajemen Jaringan Komputer. Anggota kelompok saya sendiri Putri Oktaria Mailanda dengan NPM 19312197. Rekan saya Miko Fahrizal dengan NPM 19312202 dan rekan saya Dewi Fatmawati dengan NPM 19312216. Saya akan menjelaskan apa itu DNS server. Domain Name System atau DNS server adalah sebuah sistem yang digunakan untuk menerjemahkan alamat domain menjadi IP address yang lebih dipahami oleh komputer. Atau sederhananya adalah server yang menghubungkan URL dengan IP address. Fungsi dari DNS server itu sendiri adalah pertama, mencari alamat host untuk memenuhi request dari klien. Yang kedua, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan dengan alamat domain. Yang ketiga, mendapatkan informasi URL sebuah website berdasarkan oleh alamat IP digunakan oleh klien. Yang keempat, menentukan server yang paling tepat untuk pengiriman email. Yang kelima, mengamankan aktivitas transfer data yang terjadi selama user mengakses suatu website. Yang keenam, menerjemahkan hostname ke IP address dan sebaliknya. Dan yang ketujuh, mencari data yang sesuai pada database server untuk menampilkan pada browser klien. Selanjutnya, cara kerja pada DNS server. DNS server bekerja dalam banyak tahapan, mulai dari proses meminta informasi atau yang biasa disebut dengan DNS query, sampai proses menampilkan konten website melalui authoritative name server. Pertama, DNS query. DNS server bekerja dalam banyak tahapan, mulai dari proses meminta informasi atau yang biasa disebut dengan DNS query, sampai proses menampilkan konten website melalui authoritative name server. Yang kedua, DNS recursive resolver. DNS recursive resolver adalah proses pertama pencarian informasi IP address. Jika informasi yang relevan tidak ditemukan pada chat server, sistem akan mencari informasi pada chat penyedia internet atau Internet Service Provider (ISP). Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dewi Fatmawati. Selanjutnya nomor 3 yaitu DNS root name server. Root name server sendiri tidak memiliki semua informasi hostname dan IP address. Server ini meneruskan permintaan informasi ke pihak ketiga yang mempunyai informasi tersebut. Sampai sekarang ada 13 root server yang ada di seluruh dunia. Root server ini diurutkan secara alfabetis dan dikelola organisasi besar seperti Internet System Consortium dan ICINN. Selanjutnya yang keempat, ada TLD name server. Melalui root name server, sistem akan menggunakan top level domain untuk menemukan jenis informasi yang dicari. Contohnya, jika TLD menggunakan ekstensi domain .id, berarti server yang digunakan pasti adalah server Indonesia. Begitu pula dengan .au yang pastinya ada di server Australia. Yang kelima, ada authoritative name. Setelah berhasil menemukan server tempat hostname disimpan, authoritative server ini memiliki semua informasi lengkap nih tentang website yang dituju. Nah, selanjutnya ada macam-macam DNS server. Yang pertama ada address record, atau yang sering juga disebut record, adalah informasi yang menyimpan informasi soal hostname. Yang kedua ada AAA record, menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. Nah, selanjutnya nih ada MX record, digunakan untuk merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email pada suatu domain. Nah, selanjutnya ada CNAME record, digunakan untuk melakukan redirect domain atau subdomain pada sebuah alamat IP. Nah, yang terakhir nih ada NS record,
merujuk subdomain pada authoritative name server digunakan jika DNS server subdomain Anda berbeda dengan main domainnya. Selanjutnya ada macam-macam DNS server. PTL Record memberikan izin pada DNS server untuk menyediakan informasi IP address dan menampilkan hostname. Nah, ada CERT Record digunakan untuk menyimpan sertifikat enkripsi atau sertifikat keamanan. Nah, ada juga nih SRV Record berfungsi untuk menyimpan informasi terkait lokasi permintaan klien seperti priority, name, white port points, dan TLL. Selanjutnya ada TXT Record digunakan untuk menyalurkan data yang hanya bisa dibaca oleh komputer. Nah, yang ini selanjutnya ada SOI Record adalah bagian yang muncul pada dokumen DNS zone. SOA bisa disebut SOA Record juga merujuk pada authoritative name server serta informasi lengkap pada sebuah domain. Baik, di sini saya akan melakukan penginstalan DNS server dengan menggunakan Linux Debian. Langkah yang pertama adalah kita akan menginstal package yaitu bind 9 dengan perintah apt minget install bind 9. Tunggu instalasinya. Setelah instalasi selesai, kita akan masuk ke folder bind. Setelah itu kita akan melakukan perintah yaitu nano name .config atau con.local. Di sini kita akan memasukkan script untuk DNS servernya. Zone. Di sini saya akan menggunakan nama domain yaitu tekno.com. Lalu tag master, kemudian file, find db tekno. Di sini kita akan melakukan dua pengetikan script, yang pertama dengan nama domainnya, kemudian dengan addressnya, dimana address di sini kita melakukan pengetikannya secara terbalik. Setelah selesai script yang kita buat, kita akan mengesave script yang telah kita buat. Kita close saja, Ctrl X. Lalu yes. Bentar. Setelah melakukan pengetikan script, kita akan melakukan konfigurasi. Sebelum konfigurasi, kita akan mengcopy dari domain yang telah kita buat dengan perintah cp db.local db.tekno, lalu dengan menggunakan IP 127 db 192. Nah, baru setelah kita mengcopy, kita akan mengkonfigurasi
dengan menggunakan nama domain nano.db.techno. Di sini kita akan merubah localhost menjadi nama domain yang telah kita buat, yaitu techno.com. Localhost jadi techno.com. ns pertama kita buat ns.techno.com, lalu IP nya kita ganti dengan IP yang telah kita buat tadi, yaitu 192.168.100.1. Kemudian untuk yang di bawah kita hapus, kita copy yang di atas. Untuk yang ketiga itu kita ganti dengan 2 mail klik nama domain techno.com. Kemudian untuk yang berikutnya, di baris berikutnya kita ganti add ini menjadi s, lalu bawahnya www, lalu mail, kemudian portal. Sebelumnya sesudah www adalah FTP, baru mail, kemudian portal. Setelah itu kita save sama seperti tadi, namun ini kita akan menggunakan yang IP. Kita akan ganti localhost menjadi nama domain yang kita buat, yaitu techno.com. Setelah itu untuk yang pertama kita tambahkan ns.techno.com. Kemudian yang kedua kita ganti dengan 100 ganti dengan 1 dan ditambahkan ns. Kemudian kita copy, untuk yang baris ketiga kita gunakan nama domain saja. Dan untuk yang baris keempat kita akan ganti dengan www. Baris berikutnya kita ganti dengan FTP, baris berikutnya kita ganti dengan mail, kemudian yang terakhir kita ganti dengan portal. Setelah itu kita save, enter. Setelah melakukan konfigurasi untuk DNS server, kita akan melakukan resolve dengan perintah nano resolve.conf. Setelah itu kita enter saja. Di sini kita ganti search dengan nama domain yang telah kita buat, yaitu techno.com. Setelah itu kita Ctrl X, kita pencet Y, enter.
Setelah selesai, kita akan melakukan restart terhadap bin yang telah kita buat, yaitu service bin 9 restart. Baik, langkah yang terakhir adalah setelah kita membuat DNS server, kita akan mengecek DNS server yang telah kita buat dengan perintah nslookup dengan nama domain yang telah kita buat, yaitu teknokrat.com. Dapat kita lihat telah berhasil dan dapat dicari. Kemudian dengan menggunakan IP address yang telah kita buat terlebih dahulu. Baik, bisa kita lihat ini kita dapat mencari atau melihat DNS server yang telah kita buat. Mungkin sekian langkah-langkah yang saya jelaskan untuk kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.